Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalaban ilmi izalatan jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala ni'matil aqli wa ni'matil syadil badani fadlillah ta'ala ila hadratin bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li bitika man khususan khasatan ila masumada kita pedoman KN1 wa jamin talamidi wa masyayikhina wa mu'allif kutub allati ta'alamna wa lamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa lidal mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab pedoman KN1 jilid 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'ilmi fid-dharain amin. Di dalam bab yang ke-10 dalam kitab pedoman KN1 yang kita pelajari ini, yang jilid 3, yaitu menerangkan tentang macam-macam bid'ah. Jadi di kalangan aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, bid'ah itu terbagi menjadi 5 macam. Nah, dalam kitab Buhyah Al-Murtasyidin disebutkan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi 2. Pertama yaitu bid'ah yang dapat menyebabkan kufur bagi pelakunya. Contohnya yaitu mengingkari terhadap sifat maha mengetahui yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara rinci meyakini sifat qidam atau dahulunya terhadap selain Allah. Ini juga termasuk bid'ah yang menjadikan si pelakunya menjadi kufur. Contohnya lagi yaitu sekte Islam Ismailiyah, yang mana sekte Ismailiyah itu meyakini bahwa Sayyidina Ali itu adalah Rasul dan lain-lain. Nah, kedua yaitu bid'ah yang pelakunya itu tidak sampai kufur, namun termasuk golongan yang salah. Seperti hanya sekte Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Zaidiyah dan lain-lain. Nah, jadi kalau di kalangan aswaja, bid'ah itu terbagi menjadi 5 macam. Satu yaitu bid'ah wajibah atau bid'ah yang wajib untuk dikerjakan, seperti hanya mengumpulkan tulisan Al-Quran, hadis Nabi, mempelajari ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan memahami Al-Quran dan hadis. Misalnya yaitu memahami atau mendalami ilmu nahwu, mendalami ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan lain-lain. Nah, artinya pembukuan Al-Quran, pembukaan hadis dan ilmu-ilmu tersebut itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tapi ada dasar dari sumber syariat yang mewajibkan. Apa? Yaitu kewajiban bagi setiap orang Islam mengembalikan segala bentuk kejadian pada hukum Allah dan Rasul-Nya, maksudnya Al-Quran dan hadis. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 49, Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah
wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Yang artinya firman Allah tersebut, dan hendaklah kamu itu memutuskan perkara di antara mereka itu menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Nah, jika mereka berpaling, maksudnya dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, nomor 2 yaitu bid'ah muharramah atau bid'ah yang haram dikerjakan. Misalnya yaitu ajaran yang dikembangkan oleh kaum Jabariyah, Qadariyah, Mujasimah, Wahabi, dan semua golongan di luar aswaja. Nah, nomor 3 pembagian bid'ah di kalangan aswaja yaitu bid'ah mangdubah atau disunahkan. Nah, bid'ah mangdubah misalnya adalah apa? Yaitu sholat tarawih 20 rakaat dengan berjamaah. Ini termasuk bid'ah mangdubah. Membaca doa sholawat atau radhiyallahu anhu kepada sahabat di sela-sela tarawih, terus mendalami ilmu tasawuf dan lain-lain. Artinya walau hal itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah, tapi ada dalil dari sumber syariat yang mendasarinya, yakni untuk sholat tarawih dengan 20 rakaat mengikuti apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Sebagaimana pengakuan beliau ketika melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW itu berkumpul untuk melakukan sholat di malam Ramadan. Nah, ketika itu diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, Sayyidina Umar beliau itu berkata, bid'ah yang paling baik adalah seperti ini. Nah, dalam satu riwayat Sayyidina Umar pun juga berkata, jika perbuatan ini bid'ah, maka termasuk bid'ah yang baik. Nah, sedang untuk mengikuti Sayyidina Umar, kita telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Imam Bukhari, ikutilah 2 orang ini setelah aku wafat. Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Nah, demikian pula perintah Rasul untuk mengikuti Khulafa' Rasyidin. Nah, hal ini seperti kasus di atas juga termasuk mengikuti sunnah mereka. Misalnya membaca doa dan lain-lain di antara sholat tarawih. Walau toh tidak pernah ada di zaman Rasulullah, tapi ada sumber yang menganjurkan, yaitu dalam hadis Abu Hurairah itu meriwayatkan. Jadi dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari, nah Rasulullah SAW anwasi sholat illa yantakila oyatakalam bikalamin rawal Bukhari. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW itu melarang, beliau itu melarang menyambung antara satu sholat dengan sholat yang lain, kecuali berpindah tempat atau berbicara selain urusan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, doa yang dipanjatkan di sela-sela sholat tarawih
tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kita untuk memisah antara satu sholat dengan sholat yang lain. Maka doa tersebut dilakukan dalam rangka memisah antara dua sholat. Nah, pembagian bid'ah di kalangan aswaja yang nomor 4 yaitu bid'ah makruhah. Itu bid'ah yang makruh untuk dikerjakan. Nah, bid'ah makruhah misalnya yaitu menghias masjid atau menghias Al-Quran melebihi batas kebutuhan. Artinya hal itu belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW dan ada larangan makruh dari sumber syariat, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan mengembalikan kain yang bergambar hasil pemberian Abu Jaham. Karena apa? Karena mengganggu konsentrasi sholat. Nah, bid'ah di kalangan aswaja yang nomor 5, mesti pembagian bid'ah di kalangan aswaja yaitu nomor 5 bid'ah mubahah. Bid'ah yang boleh dikerjakan. Nah, bid'ah mubahah contohnya yaitu memakan makanan yang enak seperti gaya makanan masa kini yang tidak pernah dilakukan Rasul. Contohnya lagi yaitu bid'ah mubahah naik sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada yang seperti itu, belum ada. Nah, tapi tidak ada sumber syariat yang melarang atau menganjurkan. Itu pembagian bid'ah yang jumlahnya ada 5 di kalangan aswaja. Wallahu alam. Nah, sekarang kesimpulan dari pelajaran yang diterangkan hari ini. Jadi secara garis besar bid'ah itu terbagi menjadi 5 macam, yaitu bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, kita tidak mungkin memvonis segala jenis bid'ah adalah sesat atau haram. Kenapa? Karena saat ini di sekeliling kita itu hampir keseluruhannya adalah bid'ah. Maksudnya tidak ada di zaman Nabi. Nah, sedang yang dimaksud dengan hadis yang berbunyi setiap bid'ah itu adalah sesat adalah setiap bid'ah yang memang tidak mempunyai dasar dalam syariat. Nah, pemahaman yang demikian itu didukung oleh kenyataan bahwa para sahabat Nabi itu juga melakukan pembaharuan atau bid'ah. Nah, padahal merekalah jalur pertama bagi kita untuk memahami syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja keterangan pelajaran ini yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.